Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel YouTube aku, Widiasya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalian tentu udah baca deskripsi judul. Kalau kali ini aku akan bahas apa, so jangan di skip videonya, tonton sampai akhir. Untuk kamu yang baru mampir di channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe sekarang juga. Dan yang paling penting adalah like, komen, dan share juga video ini jika bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, sebelum lanjut ke video pembahasan, di sini aku mau tanya dulu bagaimana kabar kalian semuanya. Semoga selalu sehat ya. Jaga kesehatan diri kalian dan terutama keluarga, dan yang paling penting adalah anak-anak kalian semuanya. Di video kali ini adalah tentang tips agar kelas PAUD tetap aktif dan kondusif. Nah, ini penting sekali ya untuk para calon guru PAUD pemula ataupun guru PAUD pemula, ataupun kamu yang udah melamar nih akan masuk nanti ngajar. Ini penting sekali karena banyak sekali kesalahan yang terjadi di sini ketika para guru pemula yang ngajar mengakibatkan kelas tidak kondusif dan tidak aktif. Adapun yang menjadi pemicunya adalah dalam teknik menjelaskan. Nah, di dalam tips kali ini udah masuk pada tekniknya teman-teman, jadi sangat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jadi adapun ya, bagaimana sih caranya, Umi? Nah, yang pertama adalah blocking tubuh kalian ketika menjelaskan. Nah, jadi tidak hanya bermain peran ya, ada blocking, bermain drama, ada blocking, ternyata mengajar juga. Nah, just information teman-teman, kalian tidak akan dapatkan hal ini ketika teori, ketika kita kuliah. Ini ada pada saat kita udah terjun langsung ke lapangan, kita lihat sikon ya, kita lihat kondisi apa sih yang menjadi kesalahan kita ketika mengajar. Nah, inilah saya kasih tahu di sini biar tidak terjadi lagi kepada kalian. Ini loh penyebabnya kelas tidak menjadi aktif dan kondusif. Ini dari kita menjelaskannya dulu. Nah, ketika menjelaskan, guru blocking tubuh guru yang tidak pas. Yang tidak pas seperti apa, Umi? Nah, yang tidak pas biasanya ketika kita lagi menulis ya. Nah, ini biasanya kan kita ada misalkan yang menggunakan medianya papan tulis ya, yang menggunakan media papan tulis. Jadi ketika gurunya menggambar sesuatu, usahakan jangan membelakangi anak didik ya teman-teman semuanya. Misal ini katakanlah ini adalah papan tulis tuh. Nah, kemudian ini kalian nih, jadi posisinya seperti ini kan. Nah, jangan posisi kalian itu jangan benar-benar kayak berhadapan dengan papan tulis. Jangan, usahakan badan kalian agak miring sedikit. Nah, jadi agak menyerong badannya, jadi tidak membelakangi anak didik. Nah, kenapa saya bilang harus menyerong? Setidaknya walaupun kalian memegang spidol, kalian akan tetap bertatapan dengan anak kalian. Kalian akan tetap memantau anak didik kalian, tidak membelakangi. Kalau membelakangi seperti ini, anak-anak bisa leluasa asik sendiri ya, bisa leluasa asik sendiri dengan pekerjaan mereka masing-masing. Nah, ketika kalian ada kontak mata walaupun sambil menjelaskan ataupun sambil menggambar, itu akan tetap menjaga kelas lebih kondusif. Paham ya? Jadi posisinya kalau papan tulis, kalian usahakanlah kalau menjelaskan, kalau menulis, posisi badan agak menyerong. Nah, itu yang pertama. Kemudian masih dengan media yang sama, ketika kalian menulis di papan tulis, guru-guru ya semuanya, usahakan papan tulisnya di garis tengahnya dibagi dua, jadi biar lebih tertata dan teratur. Jadi ketika anak-anak melihat, matanya cuma satu pandangan. Kalau papan tulisnya dibagi dua nih, ini papan tulis, nah dikasih garis tengah kan papan tulisnya ya, jadi anak-anak tuh bisa fokusnya satu nih, bagian yang kiri dulu. Nah, ini misalkan gambar ini jeruk, yang ini. Kalau bunda tidak dikasih garis, tidak dikasih batas, biasanya fokus anak akan kemana-mana. Setidaknya kita bisa memfokuskan anak pada satu titik dulu. Itu yang menggunakan media papan tulis. Tidak hanya itu ya, yang biar bisa dia kondusif dan aktif. Kemudian jika dalam kelas itu banyak gurunya ya, gurunya dibagi, silahkan bagi tugas masing-masing sesuai porsi masing-masing, sesuai kesanggupan masing-masing. Biasanya kan ada guru yang baru, maksud saya di situ guru yang baru ya diberikan dulu tuntunan seberapa
yang kira-kira dia sanggup dulu. Jangan langsung drop langsung banyak, karena takutnya ketika guru ini tidak bisa maka mengganggu yang lain. Maka perlahan ya Bunda diajarkan rekan kerjanya. Sebisa mungkin untuk dibagi gitu. Pengelolaan kelasnya bisa kan nanti gurunya dibagi dengan sesuai porsinya masing-masing ya. Jadi ini sangat berpengaruh gitu. Nah, setelah itu tadi pembagian tugas guru, kemudian blocking penjelasan guru, cara menulis di papan tulis tadi. Kemudian yang ini sangat penting sekali. Biasanya guru itu sangat malas sekali untuk berdiri ya, tidak aktif. Dari gurunya sendiri tidak aktif, itulah yang membuat anak menjadi tidak aktif. Nah, jadi di sini ya teman-teman semuanya, usahakan kalian harus seaktif mungkin ya untuk bergerak ke sana kemari, walaupun di dalam kelas sudah punya guru yang masing-masing memegang anak masing-masing ataupun yang menjadi controlling anak ini, tapi guru yang menjelaskan harus benar-benar aktif. Jadi di mana gerak kalian itu menunjukkan bahasa tubuh yang lebih intensif sama anak-anak. Kalau duduk itu lebih anak-anak malas untuk mendengerin, tapi ketika kalian berdiri kemudian mendekati anaknya, menjelaskan dengan menyangkut pautkan anaknya ke sana kemari, maka tidak ada celah anak untuk dia sibuk sendiri. Ketahui Bunda, anak PAUD terkadang kita sudah seaktif mungkin aja, dia ya masih sibuk sendiri. Bagaimana kalau kita diam saja? Nah, jadi di sini ya penting sekali untuk guru-guru semua harus paham. Nah, selebihnya semuanya sudah saya jelaskan ya terkait intonasi suara, mimik wajah dan lain sebagainya, media. Nah, dari apa yang saya jelaskan ini kelihatannya tidak begitu masalah, tapi padahal inilah yang menjadi masalah di dalam kelas itu kalau gurunya nggak sadar. Nah, jadi usahakanlah yang pertama tadi, kalau menjelaskan jangan membelakangi anak didik. Kalau lagi menulis jangan membelakangi anak didik. Usahakan posisinya agak sedikit menyerong, jadi anak akan tetap terkontrol. Bagilah tugas guru sebaik mungkin ya. Jangan ada anak yang pintar-pintar semua, jadi anaknya harus diacak. Jadi pengelolaan kelas ya, pengenalan karakteristik anak itu harus benar-benar dipahami sama gurunya masing-masing. Jadi sekian dulu di video kali ini ya, singkat, padat dan jelas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya, rekan-rekan semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe channel YouTube ini. Dadah.